Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaiman dengan nomor NIM 211260005P dan saya berasal dari program studi pengelolaan perhotelan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul analisis pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian steak di Butcher Steak and Pasta Restoran Palembang. Adapun hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil penelitian kali ini adalah menurut Bukhari Alma dalam Kadarusma 2017, bauran pemasaran merupakan strategi mencampuri kegiatan-kegiatan pemasaran untuk menghasilkan kombinasi terbaik. Dan juga secara umum, bauran pemasaran terdiri dari 4 komponen utama, yaitu bauran produk, kemudian ada bauran harga, kemudian ada bauran promosi, dan juga bauran tempat. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini ada 4. Apakah bauran pemasaran produk, harga, kemudian promosi dan juga tempat memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian steak di Butcher Steak and Pasta Restoran Palembang? Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bauran produk, kemudian harga, promosi dan juga tempat memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian steak di Butcher Steak and Pasta Restoran Palembang. Kita akan lanjut ke landasan teori. Jadi yang pertama ini adalah definisi dari pariwisata. Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang ataupun jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Sedangkan pemasaran sendiri, menurut Irham Fahmi, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat suatu individu ataupun kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Sedangkan bauran pemasaran, menurut Kotler dan Armstrong dalam Tulong et al. 2022, bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran pada perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan pada pasar, baik berupa barang yang tangible ataupun barang yang intangible. Kemudian ada harga yang merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan dengan manfaat memiliki ataupun menggunakan barang tersebut. Sedangkan promosi merupakan sebuah alur informasi atau persuasi satu arah yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi terhadap target market. Sedangkan place merupakan tempat di mana sebuah produk itu dihasilkan. Dan yang terakhir ada definisi dari keputusan pembelian. Menurut Peter Olson dalam Mulyadi tahun 2012, keputusan pembelian merupakan gabungan dari 3 sikap, di mana ada sikap afektif, kemudian ada sikap kognitif, dan juga behavioral, dengan faktor lingkungan, dengan mana manusia melakukan pertukaran dalam semua aspek kehidupannya. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Untuk teknik analisis, penulis menggunakan uji validitas, kemudian uji reliabilitas, uji T dan juga uji F, kemudian ada analisis determinasi dan juga uji analisis regresi linier berganda. Kemudian kita akan masuk ke hasil dan pembahasan, di mana dari kuesioner yang telah peneliti sebarkan dengan total 33 pernyataan yang terbagi atas 28 pernyataan untuk variabel X dan juga ada 5 pernyataan untuk variabel Y, telah diisi oleh 105 orang responden dari total populasi sebanyak 150 orang. Jadi semua item dari setiap pernyataan, baik pernyataan X ataupun pernyataan Y, dianggap valid karena semuanya lebih besar daripada 0,19. Untuk uji reliabilitas sendiri itu untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan ini bersifat tangguh dengan membandingkan nilai Cronbach alpha dengan tingkat signifikan yang digunakan. Dan pada penelitian kali ini,
didapatkan hasil dari uji reliabilitas variabel X1 sebesar 0,879 lebih besar daripada 0,600, kemudian X2 sebesar 0,806 lebih besar daripada 0,600, variabel X3 sebesar 0,878 lebih besar daripada 0,600, dan yang terakhir variabel X4 sebesar 0,840 lebih besar daripada 0,600, maka setiap item dari setiap pernyataan atau setiap indikator dinyatakan reliable. Kemudian kita akan masuk pada hasil dari analisis regresi linear berganda, di mana nilai koefisiensi regresi linear berganda pada variabel X1 adalah sebesar 0,098. Artinya bahwa variabel bauran produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 0,098 atau 9,8%. Bauran harga mempengaruhi terhadap keputusan pembelian sebesar 0,276 atau 27,6%. Sedangkan pada variabel promosi atau variabel X3 memiliki pengaruh sebesar 0,092 atau 9,2%. Untuk X4-nya sendiri mendapatkan nilai sebesar 0,322 atau variabel bauran tempat ini memiliki pengaruh sebesar 32,2%. Kemudian secara simultan, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y atau bauran pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 0,177 atau 17,7%. Untuk uji analisis determinasi, dapat dilihat dari tabel model summary. Dari hasil output tersebut, didapatkan bahwa koefisiensi determinasi atau R-square sebesar 0,602 yang memiliki makna bahwa pengaruh bauran pemasaran atau variabel X terhadap keputusan pembelian atau variabel Y adalah sebesar 60,2%. Sedangkan 39,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X yang tidak termasuk di dalam penelitian ini. Sedangkan untuk uji T dan juga uji F, uji T digunakan untuk menguji tingkat signifikansi variabel X terhadap variabel Y, di mana sampel yang penulis gunakan yaitu 105 orang responden, sehingga tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%, dengan degree of freedom adalah 105 dikurang 4, menghasilkan 101, maka diperoleh nilai T-table sebesar 1,983. Di mana berdasarkan dari nilai output, dapat diperoleh bahwa nilai T hitung dari variabel produk sebesar 1,444 lebih kecil daripada 1,938. Ini membuktikan bahwa variabel produk itu memiliki pengaruh tapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk variabel harga sendiri didapatkan hasil sebesar 3,138 lebih besar daripada 1,983, yang artinya bauran harga memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian. Begitu pula untuk variabel promosi, di mana mendapatkan nilai sebesar 1,39 lebih kecil daripada 1,983, di mana variabel promosi juga memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir ada bauran tempat, di mana bauran tempat ini mendapatkan nilai sebesar 2,828, itu lebih besar daripada 1,983, dan variabel tempat ini sendiri memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 37,864 dan tingkat signifikansi sebesar kurang dari 0,001. Sedangkan untuk menentukan nilai F-table, 105 dikurang 4 dikurang 1 menghasilkan nilai 100, maka nilai F-table sebesar 2,462.
Hal tersebut berarti bahwa nilai F hitung itu lebih besar daripada nilai F tabel, yang artinya secara simultan atau secara bersama-sama bauran pemasaran memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian, atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang terakhir dapat disimpulkan dari hasil dan juga pembahasan yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana variabel produk dan juga variabel promosi memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan, di mana artinya untuk variabel bauran produk dan juga promosi itu hanya berpengaruh terhadap 105 orang dari total populasi, yaitu 150 orang. Sedangkan untuk bauran harga dan juga bauran tempat memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, secara simultan atau secara bersama-sama, bauran pemasaran memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.